Ya, lama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah, sekarang kita sudah presensi, kita sudah berdoa. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu Ibu mau tanya, kemarin itu di pertemuan sebelumnya materi kita apa ya? Ada yang masih ingat? Klasifikasi makhluk hidup. Sistem pencernaan. Iya, benar sekali. Kemarin itu kita belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, untuk materi hari ini, kita akan mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sekarang Ibu mau nanya, ciri-ciri makhluk hidup. Kalian bisa nggak menyebutkan makhluk hidup yang kalian tahu itu apa aja? Manusia dan hewan. Tumbuhan dan hewan. Hewan dan tumbuhan. Iya, bagus sekali. Sekarang Ibu akan mengirimkan 3 buah gambar pada kalian. Nanti tolong kalian jawab ya, yang mana makhluk hidup dan yang mana makhluk tak hidup. Ya. Nah, gambarnya sudah terkirim kan? Sekarang coba kalian sebutkan perbedaan dari masing-masing gambar tersebut. Yang mana makhluk hidup dan apa alasannya, dan mana makhluk tak hidup dan apa alasannya. Boleh pakai voice note ataupun ketik. Nah, jawaban kalian semuanya bagus dan benar. Nah, untuk lebih mendetil lagi, untuk lebih tahu lagi tentang ciri-ciri dari makhluk hidup, mari kita pelajari materi berikut ini. Terlebih dahulu, Ibu akan mengirimkan kepada kalian media bersuara dalam bentuk PTT bersuara. Silahkan disimak ya. Bab 2, klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan-persamaan ciri, cara hidup, tempat hidup, dan daerah penyebaran. Tujuan dan manfaat klasifikasi mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup untuk membedakan tiap jenis agar mudah dikenal, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan cirinya, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Manfaat klasifikasi memudahkan kita mempelajari organisme, dapat digunakan untuk melihat kekerabatan antar makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, bernapas, bergerak, nutrisi, ekskresi, tumbuh dan berkembang, reproduksi, peka terhadap rangsangan, dan adaptasi. Bernafas. Bernafas adalah pengambilan gas-gas yang diperlukan tubuh,
berupa oksigen dan pengeluaran gas-gas besar berupa karbon dioksida. Bergerak. Bergerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Memerlukan nutrisi atau disebut memerlukan makanan. Manusia dan hewan untuk memperoleh makanan sangat tergantung pada makhluk hidup lain atau heterotrof. Ekskresi. Ekskresi adalah sistem pembuangan zat-zat sisa pada makhluk hidup seperti karbon dioksida, urea, racun, dan lainnya. Tumbuh dan berkembang. Tumbuh adalah bertambahnya ukuran, berkembang adalah meningkatnya kemampuan. Reproduksi. Reproduksi atau berkembang biak merupakan proses memperbanyak diri untuk melestarikan keturunannya. Peka terhadap rangsangan. Disebut juga dengan iritabilitas, yaitu kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi rangsangan seperti sentuhan, cahaya, suhu, rasa, dan bau, serta suara. Adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Adaptasi ada 3 macam, ada adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, adaptasi tingkah laku. Berikut ini ada berbagai jenis makhluk hidup yang beradaptasi sesuai dengan lingkungannya, seperti tumbuhan kaktus yang hidup di padang pasir, burung unta yang hidup di padang pasir, bunglon yang hidup di atas pohon, kemudian cecak yang selalu memutuskan ekornya untuk mengelabui lawan sebagai bentuk dari adaptasinya. Nah, untuk lebih mudah mengenali atau mempelajari ciri-ciri makhluk hidup, maka kita juga harus belajar untuk menuliskan nama ilmiah yang dinamakan dengan binomial nomenklatur. Nah, binomial nomenklatur ini adalah dia menggunakan bahasa Latin terdiri dari 2 kata. Kata pertama nama genus diawali huruf kapital dan kata kedua nama spesifik atau spesies ditulis dengan huruf kecil. Penulisan nama ilmiah ditandai dengan membuat 2 garis yang terpisah untuk nama genus dan nama spesies atau dicetak dengan huruf miring. Contoh Varanus comodensis. Dalam bahasa Indonesianya adalah komodo, bahasa ilmiahnya adalah Varanus comodensis. Varanus adalah namanya, comodensis adalah nama familinya. Demikianlah. Terima kasih dan selamat belajar. Nah, sekarang tolong buat tabel di buku kalian masing-masing. Setelah kalian buat tabel, kalian keluar dari ruangan, dari rumah ke halaman rumah, lalu apapun benda yang kalian temui, tolong catat di tabel. Kemudian
nanti kalian amati ciri-ciri dari benda yang kalian catat tersebut. Setelah itu nanti kelompokkan apakah itu benda tersebut merupakan makhluk hidup atau benda tak hidup. Manusia ciri-cirinya bernafas, bergerak, memerlukan nutrisi, mengeluarkan zat sisa, berkembang biak, tumbuh dan kembang iritabilitas. Hewan bernafas, bergerak, memerlukan nutrisi, mengeluarkan zat sisa, berkembang biak, tumbuh dan kembang. Mobil hasil pengamatan saya, manusia bernafas, bergerak. Menurut pengamatan saya, manusia bernafas, bergerak, memerlukan nutrisi, memerlukan zat sisa, berkembang biak, adaptasi, iribilisasi. Keterangan, manusia adalah makhluk hidup. Tumbuhan bernafas, bergerak, memerlukan nutrisi, memerlukan zat sisa, berkembang biak, adaptasi, iribilasi. Hasil pengamatan saya, manusia bernafas, bergerak, memerlukan nutrisi, mengeluarkan zat sisa, berkembang biak, tumbuh dan berkembang, adaptasi, iritabilitas. Manusia merupakan makhluk hidup. 2. Tumbuhan bernafas, bergerak, memerlukan nutrisi, mengeluarkan zat sisa, berkembang biak, tumbuh dan berkembang, adaptasi, iritabilitas. Tumbuhan merupakan makhluk hidup. 3. Hewan bernafas. Bagus sekali ya nak, semua presentasi kalian bagus. Sekarang coba kalian ambil kesimpulannya. Kesimpulannya adalah ciri-ciri makhluk hidup ada 8, yaitu bernafas, bergerak, memerlukan nutrisi. Kesimpulannya adalah Kesimpulannya adalah jika salah satu dari kedelapan ciri makhluk hidup tidak dimiliki, maka suatu benda tidak dapat dikatakan sebagai makhluk hidup. Kesimpulannya adalah perbedaan makhluk hidup dan benda tak hidup adalah makhluk hidup memiliki 8 ciri-ciri yang tidak dimiliki oleh benda tak hidup. Nah, baiklah. Bagus sekali. Semuanya kesimpulannya tepat. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kesimpulan supaya untuk kalian bisa. Nah, sekarang untuk sebagai penutup dari pembelajaran kita hari ini, maka di rumah kalian nanti tolong setiap benda yang kalian tulis tadi, tolong kalian tuliskan dalam bentuk nama ilmiah atau binomial nomenklatur yang cara penulisannya sudah ada pada materi tadi yang Ibu kirimkan ke WA. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari tentang konsep klasifikasi makhluk hidup ya nak ya. Jadi untuk hari ini cukup sekian dulu pertemuan kita. Kita berjumpa kembali di hari Kamis selanjutnya. Jangan lupa tetap jaga jarak, hindari keramaian, tetap menggunakan masker dan menggunakan hand sanitizer. Ibu akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.